وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Seorang mukmin yang hakiki, seorang mukmin yang sempurna ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga tidak meremehkan kebaikan meskipun kebaikan itu kecil di matanya. An-Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau meremehkan sesuatu pun dari kebaikan walaupun itu sedikit, walaupun hanya engkau memberikan senyum kepada saudaramu tatkala engkau bertemu dengannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, sebuah amalan itu dinilai besarnya dan kecilnya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bukanlah dengan pandangan manusia, bukanlah dengan apa yang menjadi tolak ukurnya adalah manusia, dan bahwa kebaikan yang sedikit tatkala tumbuh dari keikhlasan, dari mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan besar di sisi Allah Azza wa Jalla, meskipun di mata manusia itu merupakan kebaikan yang kecil. Tidak lupa dari kita ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, kisah seorang wanita yang terbiasa membersihkan masjid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana wanita tersebut selalu menjadikan hal tersebut sebagai rutinitasnya, menjadikan sebagai rutinitasnya di membersihkan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari-hari pun berlalu dan dia pun kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya. Berlalu hari-hari kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan wanita tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Di manakah wanita yang biasa membersihkan masjid?" Lalu mereka menjawab bahwasanya wanita tersebut telah meninggal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afala kuntum adantumuni?" Tidakkah kalian memberitahuku? Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan ini, yakni Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Faka'anna an-nasa sagharu amraha." yakni para sahabat ataupun manusia, mereka seakan-akan menganggap remeh perkaranya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dulluni ala qabriha." Tunjukkan aku di mana kuburannya. Fadallauha, maka para sahabat pun menunjuki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kuburan wanita tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalatinya dan mendoakan kebaikan untuknya. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, perkara menyapu masjid, membersihkan masjid, suatu hal yang mungkin dianggap remeh bagi manusia, bagi kebanyakan manusia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikannya, menjadikan pahalanya kekal di hati-hati kaum mukminin. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang wanita tersebut kekal di hati-hati kaum muslimin dan dihafal hadisnya sampai saat ini. Maka kebaikan yang sedikit yang dianggap remeh manusia, sungguh itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Demikian pula kisah seorang wanita yang selalu melakukan dosa, seorang pezina di Bani Israel, di mana dia mendapati seekor anjing yang dia kemudian memberikan minum kepada binatang tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya, mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Demikian pula kisah seseorang yang hanya menyingkirkan ranting ada pada jalan. Hadis ini bagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, An-Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wa wajada ghusna shawqin 'inda tariq fa akharahu fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu." Di mana laki-laki tersebut berjalan di suatu jalan sehingga dia mendapati ranting di jalan tersebut, kemudian dia menyingkirkannya dan Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, kalaulah sebuah ranting yang disingkirkan oleh seorang hamba menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, demikian pula kalaulah seekor anjing ataupun binatang yang diberi minum kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni pelakunya, maka bagaimana dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan sedekah ataupun dengan yang lainnya yang kita berikan kepada sesama manusia, membantu anak-anak yatim, membantu orang-orang miskin, memberikan kebahagiaan kepada hati-hati kaum muslimin, memberikan infak
ataupun sedekah kepada ilmu, kepada para tulabul ilm, kepada para penuntut ilmu, sungguh besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang memiliki kekuatan, dia bisa berinfak dengan tenaganya ataupun dengan fikirannya ataupun dengan hartanya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau meminjamkan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membalas pinjaman tersebut dengan berlipat ganda. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hambanya yang diberikan istiqamah, diberikan ketakwaan kepadanya. Amin ya rabbal alamin.